bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3821, Hormatilah Ye Junlin. Meskipun Murong Kingsue terus mengedipkan mata, para tetua tidak memperhatikannya. Menurut mereka, Ye Junlin hanyalah seekor monyet yang baru saja datang dari dunia sekuler, dan mengolok-oloknya dianggap sebagai keberuntungannya dalam 3 kehidupan. Ada kompetisi pertarungan budak yang baru saja dimulai, dan kamu bisa membiarkan orang ini ambil bagian di dalamnya. Ya, dikatakan bahwa pemenangnya akan dihadiahi kristal spiritual tingkat atas. Budak ini dibeli oleh gadis suci. Anda harus bertanya padanya apa maksudnya. Beberapa tetua memandang Murong Kingsue, tetapi menemukan bahwa orang suci, yang selalu tenang dan tenang, menjadi pucat pada saat ini, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Santo, apakah Anda baik-baik saja? Beberapa penatua bingung. Orang suci itu tampaknya takut. Namun, sebelum Murong Kingsue bisa menjawab, dia mendengar suara Ye Junlin. Jika kamu tidak diam, aku bisa membantu. Kalimat ini diucapkan dengan ringan, tetapi semua orang yang hadir merasa kedinginan. Beberapa tetua langsung marah. Meskipun mereka sangat dihormati di sekte Xingyue, sungguh tak tertahankan diperingatkan oleh monyet di dunia sekarang. Monyet sampah, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Penatua ketiga memiliki temperamen yang panas. Jika bukan karena wajah orang suci, dia pasti sudah memberi pelajaran pada Ye Junlin. Berisik. Sosok Ye Junlin menghilang seketika. Ketiga tetua itu sedikit terkejut, dan tiba-tiba merasakan napas maut yang mematikan di belakangnya. Ketiga, hati-hati di belakangmu. Penatua itu buru-buru mengingatkan. Namun, kecepatan Ye Junlin sangat cepat sehingga sudah terlambat bagi tetua ketiga untuk mencoba bersembunyi, dan bagian belakang kepala langsung ditampar dengan telapak tangan. Tepuk. Kepala ketiga tetua itu seperti semangka yang pecah, dan mereka semua mati di tempat sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun. Para tetua lainnya sangat ngeri dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Meskipun kekuatan ketiga tetua bukanlah yang terkuat, sama sekali tidak mungkin untuk membunuh mereka dengan kekuatan mereka. Kekuatan Ye Junlin terlalu menakutkan. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, datanglah bersama, agar tidak membuang waktu Laosu. Ye Junlin berkata ringan. Seolah-olah dia tidak membunuh tetua ketiga dengan satu telapak tangan, tetapi melakukan sesuatu yang sepele. Golung. Para tetua lainnya dari sekte bulan bintang menelan ludah dan tetap diam. Murong Kingsue takut situasinya akan terus memburuk, jadi dia dengan cepat berkata, Tuan Ye, beberapa tetua memiliki mata dan tidak tahu Gunung Tai, dan saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Para tetua kembali tercengang. Bagaimana orang suci itu memperlakukan orang lain dengan begitu rendahnya pas? Apa yang orang ini lakukan? Ye Junlin melambaikan tangannya dan berkata, jika tidak terlalu berisik, saya tidak berencana untuk membunuh mereka. Lalu apa yang terjadi dengan Nadi Naga? Bisakah saya memberi tahu beberapa tetua? Murong Kingsue bertanya dengan ragu. Murong Kingsue benar-benar khawatir bahwa beberapa tetua diam-diam berencana untuk membalas Ye Junlin, dan sekte ilahi Xingyue mungkin terlibat saat itu. Tetapi masalah pembuluh darah naga adalah rahasia, dan Murong Kingsue tidak berani membuat pernyataan dan memberi tahu orang lain ketika dia tidak yakin dengan pikiran Ye Junlin. Terserah, asalkan tidak mengganggu perjalanan, kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Murong Kingsue menghela nafas panjang, dan kemudian menceritakan segalanya tentang penjarahan pembuluh darah naga. Terutama ketika dikatakan bahwa Ye Junlin seorang diri membunuh lebih dari selusin ahli dari Akademi Sun Mun Senhuo tanpa usaha apapun. Beberapa tetua sangat ketakutan sehingga jiwa mereka terpesona. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya berencana untuk mengambil keuntungan dari ketidaksiapan mereka untuk menyerang Ye Junlin untuk membalaskan dendam tetua ketiga. Mata semua orang yang melihat Ye Junlin lagi penuh rasa hormat dan ketakutan. Sihir Tuan Ye tidak ada bandingannya di dunia, dan saya khawatir tidak ada seorang pun di reruntuhan Kunlun yang lebih unggul,
Ya, saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Ye karena telah menyelamatkan orang-orang suci dari sekte ini. Bab 3822. Jangan melawan roda. Ayo pergi bersama. Tidak ada yang bisa dikatakan di jalan. Dan setelah bergegas di jalan selama beberapa hari, semua orang akhirnya kembali ke sekte ilahi Xingyue. Xingyue Shenzong terletak di pegunungan terus-menerus, dengan bangunan megah dan awan berkabut di lereng gunung. Ye Junlin segera melepaskan kekuatannya untuk menyelidiki, dan merasakan banyak aura yang relatif kuat, dan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan komprehensif sekte ilahi bulan matahari. Dengan cara ini, tidak perlu secara diam-diam menanyakan berita. Ye Junlin tertawa bodoh. Master dari sekte ilahi Xingyue sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Murong Kingsue membawa Ye Junlin langsung untuk melihat para eksekutif inti dan master sekte dari sekte bulan bintang ilahi. Di hadapan master tingkat ini, Murong Kingsue sudah ingin menang, sehingga pengaruh sekte dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengetahui bahwa Ye Junlin telah menyelamatkan gadis suci dan yang lainnya dan masalah kompetisi Vena Naga, Murong Wanxing, master sekte dari sekte Xingyue, secara pribadi bertemu dengannya. Di aula penyambutan sekte ilahi Xingyue, Murong Wanxing duduk di tengah. Dia adalah seorang wanita berusia 50-an, tetapi penampilannya sama dengan seorang wanita berusia 30-an. Setelah beberapa kata sopan, Murong Wanxing bertanya, "Saya tidak tahu apa rencana Tuan Ye selanjutnya." "Saya benar-benar punya rencana, tetapi saya tidak tahu apakah Master Sekte Murong akan setuju," kata Ye Junlin sambil tertawa. Murong Wanxing sedikit terkejut, dan bertanya dengan bingung, "Saya tidak tahu apa maksud Tuan Ye." Artinya sangat sederhana. Ye Junlin perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, Sekte Ilahi Xingyue akan diputuskan oleh saya." Begitu suara itu jatuh, adegan itu menjadi gempar setelah keheningan singkat. "Ini konyol. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu membunuh beberapa orang dari Akademi Api Ilahi Sun Moon, kamu tidak akan terkalahkan? Kamu masih ingin menempati sarang murai. Kamu masih jauh dari menjadi raja. Jika bukan karena jasamu dalam menyelamatkan orang suci, apa yang baru saja kamu katakan akan bernilai 1000 kematian." Banyak tetua Xingyue Shenzong saling memfitnah, dan beberapa dari mereka sudah menyiapkan postur bertarung dan siap menyerang Ye Junlin kapan saja. Murong Wanxing juga sedikit menyipitkan matanya, dan nada suaranya tidak sebaik sebelumnya, bahkan menunjukkan sedikit kedinginan. "Tuan Ye tidak bercanda, kan?" Murong Wanxing tiba-tiba memulai latihan saat dia berbicara, dan energi mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah Murong Kingsue penuh dengan kepanikan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Junlin akan tiba-tiba membuat permintaan yang begitu kasar. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Ye Junlin, Murong Kingsue juga bisa merasakan bahwa Ye Junlin adalah tipe yang tegas. Karena Ye Junlin sudah memiliki pikiran untuk mengambil alih tuan rumah, pertempuran ini mungkin tidak dapat dihindari. Ye Junlin tidak peduli dengan energi yang dikeluarkan oleh semua orang, dan masih berkata dengan wajah santai, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan digunakan oleh Xingyue Shenzong mulai sekarang. Tetapi jika Anda bukan lawan saya, dan Sekte Xingyue akan mengikuti jejak saya mulai hari ini. Tentu saja, jika Anda tidak memilih salah satu dari dua jalan ini, saya akan membunuh Sekte Xingyue Anda." Sekte Xingyue telah mendengar kata-kata itu. Marah, Ye Junlin terlalu arogan. Ini untuk mengabaikan mereka sama sekali. Murong Wanxing melambaikan tangannya, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Kata-kata Tuan Ye benar. Murong Wanxing merasa bahwa jika kata-kata Ye Junlin diperhitungkan, maka itu layak dipertaruhkan. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, berapa banyak orang yang Anda kirim, selama Anda bisa mengalahkan Ye Junlin, Xingyue Shenzong akan mendapatkan Jenderal Harimau. Ribuan pasukan mudah didapat dan satu jenderal sulit ditemukan, dan reruntuhan Kunlun tidak terkecuali. Ye Junlin berkata dengan wajah serius, "Tentu saja, tampaknya Master Sekte Murong telah membuat pilihan.
Oke, kalau begitu kita akan membuat keputusan. Murong Wanxing menambahkan agar aman. Jika kita bertarung dengan roda, Tuan Ye tidak akan mengatakan bahwa kita menggunakan lebih banyak untuk menggertak lebih sedikit, kan? Berhenti berkelahi. Ayo pergi bersama, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Bab 3823, kursi ini yakin hilang. Sombong, teriak wakil ketua sekte, dan pedang panjang itu menusuk hati Ye Junlin seperti lidah beracun. Tertawa. Karena kecepatannya terlalu cepat, terdengar suara membelah udara di mana geng pedang lewat. Ye Junlin berdiri diam, seolah tidak menyadari bahaya yang mendekat. Orang ini tidak bersembunyi. Aku khawatir dia tidak bereaksi. Pedang wakil ketua sekte dikenal karena kecepatannya. Pedang itu bisa menembus dunia kecil, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Sebagian besar orang yang menonton pertempuran tampaknya telah melihat adegan darah Ye Junlin memercik di tempat. Namun, Murong Kingsway dan beberapa orang yang telah melihat pertempuran Ye Junlin untuk pembuluh darah naga tidak begitu optimis. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan fisik Ye Jun yang hampir menyimpang. Mencari kematian. Melihat Ye Junlin tidak menghindar, wakil raja segera menjadi marah, merasa bahwa Yang Mulia sedang diprovokasi, dan kemudian dia sedikit meningkatkan kemarahannya. Geng pedang membentuk mata bor, berputar cepat, seolah-olah bisa menembus semua rintangan. Ding! Tabrakan logam yang keras terdengar. Semua orang memperhatikan dengan cermat, dan melihat bahwa pedang Gang langsung diimbangi oleh kekuatan tak terlihat, dan pedang panjang itu tetap berada di permukaan kulit Ye Junlin dan tidak bisa maju 1 inci pun. Bagaimana ini mungkin? Wakil Master Sekte juga terkejut tak terkira. Meskipun pedang panjang di tangannya bukanlah senjata yang tak tertandingi, itu juga merupakan senjata kelas atas, terutama setelah dihangatkan di pembuluh darah naga selama beberapa tahun. Ditambah dengan fakta bahwa dia menjalankan latihan dan mengaktifkan seni pedang, geng pedang yang kuat dapat dengan mudah menembus perisai super. Tapi orang di depannya ini benar-benar menahan serangan dengan darah dan dagingnya. Langkahnya bagus, tapi kekuatannya terlalu kecil. Mungkinkah kamu mempelajari seni pedang ini dari istrimu? Ye Junlin berkata dengan bercanda. Wakil ketua sekte tersipu, dan tiba-tiba menjadi sedikit malu. Kamu mencari kematian. Tidak heran aku di sini. Wakil ketua sekte melangkah mundur dan menjalankan seni pedang lagi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan geng pedang saat ini 10 kali lebih ganas dari sebelumnya. Xing Yue jatuh sampai mati. Wakil ketua sekte akan menggunakan nirwananya. Siapa yang membuat Ye Junlin menipu orang terlalu banyak, dan dipermalukan di depan umum? Tidak heran wakil ketua sekte tidak marah. Nama keluarga kamu sengsara. Kurasa tidak akan ada tulang yang tersisa. Semua orang di sekte ilahi Xing Yue sedang berdiskusi. Ye Junlin semakin mendengar senyum di wajahnya, seolah-olah dia tidak memperhatikan nirwana wakil raja. Dia bahkan berkata dengan nada para tetua mengomentari generasi yang lebih muda. Kali ini, kekuatan geng pedang telah diperkuat, tetapi masih terlalu lemah. Saya harap mulut Anda akan sangat keras dalam beberapa saat. Menyerang. Kali ini, wakil master sekte hampir terintegrasi dengan pedang panjang, membentuk badai geng pedang bersama dengan pedang. Tampaknya melibatkan hal-hal di sekitarnya dan menghancurkannya. Kerja bagus. Ye Junlin mengulurkan tangan kanannya, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan menamparkan tepi geng pedang. Bang! Dengan suara tabrakan yang tumpul, badai geng pedang yang awalnya menakutkan tiba-tiba berakhir. Gambar dari wakil master sekte dan pedang panjang menjadi lebih jelas, dan telapak tangan Ye Junlin masih penuh energi, seolah-olah itu bukan upaya untuk melawan badai geng pedang. Mundur! Ye Junlin berteriak dengan suara rendah, dan mesin Qi yang kejam yang telah tinggal di kejauhan meraung, langsung mengirim wakil ketua sekte terbang keluar. Kekuatan Qi yang dilepaskan oleh Ye Junlin tampaknya telah diukur secara akurat, dan itu hanya mengguncang wakil ketua sekte ke kursi. Kursi ini dikalahkan, saya yakin.
Wakil ketua sekte memasukkan pedang panjangnya ke dalam sarungnya dan mengepalkan tinjunya ke arah Ye Junlin. Terima kasih, Tuan Ye, atas belas kasihan Anda. Saya baru saja melepaskan sedikit ki lagi dan saya mati atau terluka parah. Yang paling penting adalah kemampuan Ye Junlin untuk menarik dan melepaskan ki hampir tidak normal. Pada awalnya, dia hanya mengimbangi geng pedang, dan kemudian dia menggoyangkan dirinya ke kursi yang tepat. Melihat seluruh sekte bulan bintang, saya khawatir tidak ada yang mencapai level ini. Bab 3824, Pukulan Lain. Wakil suzerain mengakui kekalahan di depan umum, dan ada keributan di tempat kejadian. Banyak orang bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam pertarungan tadi, dan mereka bahkan tidak melihat bagaimana Ye Junlin mengambil tindakan. Wakil ketua sekte kalah dalam situasi membunuh pedang dalam pertempuran yang sebenarnya. Yang bermarga Ye terlalu kuat, kan? Apa yang kamu panik? Ketua sekte belum menembak. Masih ada beberapa tetua yang belum menunjukkan serangan gabungan mereka. Mereka yang memiliki nama keluarga Ye mungkin tidak memiliki tawa terakhir. Mata Murong Wanxing juga sangat serius. Dia sangat sadar akan ranah kultivasi dari wakil master sekte. Xin Yuyun membunuh pukulan kemarahan Hanan sepenuhnya, tetapi Ye Junlin santai dan nyaman, jelas tidak melakukan yang terbaik. Penatua, bersiaplah untuk formasi serangan gabungan. Kursi ini berada di pinggiran untuk bekerja sama dengan serangan Anda. Murong Wanxing segera memberi perintah. Ingat bahwa Anda hanya perlu mengalahkan Tuan Ye, jangan sakiti nyawanya. Ikuti. Lusinan tetua menghindar ketika mereka datang ke halaman. Mereka dibagi menjadi beberapa posisi dan berdiri, dan semua orang dengan cepat mendesak latihan. Berdengung. Mesin udara pecah dari tubuh dan berputar dengan cepat, membentuk puluhan pusaran energi. Seiring waktu, pusaran energi ini mulai terhubung satu sama lain, membentuk angin puyuh energi yang sangat menakutkan. Angin puyuh energi dengan cepat mengubah posisinya di sekitar tubuh individu para tetua. Tuan Ye, tolong tembus formasi. Suara dingin Murong Wanxing datang. Ye Junlin tidak ragu sama sekali, dan langsung melompat ke tengah formasi gabungan. Bahkan jika kamu mengambil tindakan, jangan ragu. Aku tidak ingin kamu membuat alasan setelah kekalahanmu, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Sedikit kemarahan melintas di mata Murong Wanxing. Sejujurnya, dia baru saja memiliki hati yang penuh dengan bakat yang menghargai, dan tidak berniat untuk melukai Ye Junlin secara serius. Lagi pula, formasi serangan gabungan tidak ada bandingannya. Ditambah dengan fakta bahwa dia bertanggung jawab atas serangan periferal dan menebus tautan lemah dari formasi gabungan, Ye Junlin pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin tidak hanya tidak menghargainya, tetapi bahkan lebih provokatif. Para tetua mendengarkan perintah untuk meningkatkan kekuatan formasi. Karena Tuan Ye memiliki permintaan ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk memenuhinya, kan? Murong Kingsway berkata dengan dingin. Ikuti perintahmu. Para tetua melihat bahwa Ye Junlin menahan napas, tetapi sekarang dia akhirnya bisa malu, dan tidak berusaha mendesak mesin Qi untuk membanjiri formasi serangan gabungan. Angin puyuh energi dalam susunan besar menjadi semakin menakutkan. Ratusan ton batu-batu besar di halaman tersedot secara tak terkendali ke dalam angin puyuh, dan mereka berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Itu menarik. Ye Junlin tidak secara pasif bertahan kali ini, tetapi memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang dan meninju angin puyuh energi yang hebat. Bersenandung. Ada suara samar memecahkan penghalang suara di kehampaan. Dan pada saat ini sepertinya ruang itu terkoyak oleh angin tinju. Bum bum bum. Pada saat pukulan pertama melakukan kontak dengan angin puyuh energi, ada suara benturan yang memekakkan telinga, seolah-olah guntur 9 surga. Satu pukulan tidak bisa dihancurkan, lalu pukulan lain. Ye Junlin mengarahkan pukulan lain ke angin puyuh energi. Pukulan tadi hanya setengah berhasil, tapi yang ini langsung berhasil. Bang! Angin puyuh energi yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan tampaknya terpukul keras, dan kekuatannya hampir hancur dalam sekejap.
Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa angin puyuh energi seukuran ibu jari yang berputar cepat dalam barisan. Ayo lagi. Ye Junlin tidak terburu-buru untuk menerobos. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan angin jahat di belakangnya. Ye Junlin bahkan tidak menoleh ke belakang, hanya menjulurkan kedua jarinya, mencubit pedang kuno di tangan Murong Wanxing dengan sangat presisi. Aku tidak menyangka Sekte Master Murong mahir dalam cara ini. Ye Junlin menggoda, tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu dapat bergabung tidak peduli apa yang kamu inginkan. Murong Wanxing hanya merasa lengannya mati rasa, dan bila pedang kuno itu bergetar hebat, hampir terlepas. Seluruh orang bahkan lebih terkejut oleh mesin udara yang menakutkan. Bab 3825, Mengapa 3 pukulan? 1 pukulan. Ye Junlin pertama-tama menghancurkan angin puyuh energi dari formasi gabungan, dan kemudian menjentikkan jarinya untuk menerbangkan Murong Wanxing. Kekuatan tempur pribadi yang begitu menakutkan membuat petrokimia tingkat tinggi dari Sekte Dewa Bulan Matahari hadir di tempat. Mereka bahkan mengira mereka sedang berhalusinasi. Formasi serangan gabungan ini bisa langsung mencekik master setingkat master sekte, tapi itu benar-benar diledakkan oleh 3 tinju Ye Junlin. Waktu serangan menyelinap dari master sekte tepat. Berharap bahwa Ye Junlin masih akan menyadarinya terlebih dahulu. Ini luar biasa. Bagaimana saya bisa? Ada firasat buruk. Untuk pertama kalinya, anggota Xingyue Shenzong terguncang oleh keyakinan mereka pada tak terkalahkan sekte. Poin kuncinya adalah Ye Junlin tampaknya tidak melakukan yang terbaik dari awal hingga akhir. Sekarang giliranku untuk menyerang. Jika formasi hebatmu bisa menahan 3 pukulanku, aku akan kalah dalam pertempuran ini. Kata Ye Junlin bangga. Senyum tiba-tiba muncul di sudut mulut Murong Wanxing, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap kata-kata Anda diperhitungkan. Selain kekuatan serangan, formasi serangan gabungan dapat mengumpulkan keterampilan semua orang dan meledak seketika. Tapi apa yang lebih kuat dari formasi ini adalah pertahanan, yang dapat menahan master tingkat yang lebih tinggi hingga batas terbesar. Jadi Ye Junlin mengatakan bahwa istirahat 3 tinju pada dasarnya setara dengan orang idiot yang berbicara tentang mimpi. Baru saja memecahkan energi angin puyuh dan melepaskan 4 pukulan, belum lagi energi pertahanan. Bentuk formasi. Mengikuti perintah Murong Wanxing, para tetua mendesak latihan lagi. Segera beberapa perisai energi yang sangat tebal muncul dari udara tipis, melindungi para tetua lapis demi lapis. Hancurkan untuk Lao Su. Kaki Ye Junlin tiba-tiba menunggu tanah, dan seluruh orang itu seperti bola meriam manusia, menghantam langsung ke perisai energi. Tinju menghantam perisai energi dengan kuat, pada saat ini, tampaknya membeku dalam sekejap, dan semua orang menatap posisi kontak perisai tinju. Klik. Perisai energi tiba-tiba retak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Setelah beberapa saat, perisai energi hancur. Buntut dari energi yang kuat menghantam para tetua seperti tsunami. Formasi-formasi serangan gabungan tidak teratur dalam sekejap, dan para tetua tidak punya waktu untuk terus membentuk formasi untuk mengumpulkan perisai energi. Bang bang bang. Beberapa suara membosankan terdengar, dan lusinan tetua terguncang dan terbang keluar satu demi satu, dan mereka semua berantakan untuk sementara waktu. Mengapa 3 pukulan? 1 pukulan. Adegan itu sunyi senyap, dan semua orang bahkan tidak berani keluar. Golung. Murong Wanxing juga menelan ludah. Dia paling menyadari kekuatan formasi serangan gabungan. Dalam hal kekuatan pertahanan, bahkan jika dia menampilkan gerakan membunuh terkuat, tidak mungkin dia dikalahkan dengan 1 pukulan. Tingkat mengerikan apa yang telah dicapai kekuatannya. Murong Wanxing memandang Ye Junlin, yang setangguh gunung Tai, dan keterkejutan dan kengerian di hatinya tidak dapat ditambahkan. Sampai hari ini, Murong Wanxing bahkan tidak bisa memikirkan perlawanan apapun. Aku sama sekali tidak setingkat dengannya, dan jika aku terus bertarung, itu hanya penghinaan yang dilakukan sendiri. Dan bahkan dengan pukulan tadi,
Ye Junlin tampaknya bisa mengatasinya dengan mudah. Murong Wanxing menghirup udara. Berani melanjutkan ke bawah. Jika Ye Junlin baru saja membunuh, saya khawatir lusinan tetua telah kembali ke Jeoyu. Ye Junlin mengatakan sebelumnya bahwa dia bisa menghancurkan seluruh sekte ilahi Xingyue sama sekali tidak sombong. Dia benar-benar bisa melakukannya. Murong Wanxing menghela nafas panjang dan mengumumkan langsung kepada anggota sekte. Mulai sekarang, sekte ilahi Xingyue akan mematuhi perintah Tuan Ye. Ya. Semua orang setuju serempak, dan tidak ada yang berdiri untuk objek. Orang-orang kuat di reruntuhan Kunlun dihormati, dan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Ye Junlin telah meyakinkan semua orang di sekte ilahi Xingyue. Bawahanku melihat Master Sekte, kata Murong Wanxing dengan hormat. Yang lain mengikuti, berlutut di tanah dan berteriak untuk melihat Master Sekte. Murong Kingsue masih dalam keadaan kesurupan bahkan sampai sekarang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan menjadi penguasa sekte ilahi Xingyue dalam sekejap mata. Bab 3826, hancurkan Taiksu Shenzong secara langsung. Bagaimana tepatnya dia berkultivasi? Murong Kingsue sangat terkejut. Baru saja, Ye Junlin hampir dengan mudah menghancurkan banyak master dari sekte ilahi Xingyue. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu mengikutiku, aku tentu saja tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Semuanya tolong berdiri. Semua orang berdiri satu demi satu, dan mereka benar-benar yakin dengan kekuatan menakutkan Ye Junlin. Secara khusus, Murong Wanxing bahkan lebih yakin. Dia tidak ragu bahwa selama Ye Junlin mau, seluruh sekte ilahi Xingyue dapat dihancurkan. Dengarkan Murong Kingsue yang mengatakan bahwa Xingyue Shenzong memiliki hubungan dekat dengan Taiksu Shenzong. Beri aku pengantar terperinci tentang situasi Taiksu Shenzong, kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Sebagai penguasa Xingyue Shenzong, Murong Wanxing memiliki pemahaman yang mendalam tentang Taiksu Shenzong. Memperkenalkan situasi pada Ye Junlin juga secara alami jatuh padanya. Tuan Sekte, Taiksu Shenzong memiliki 7 putra suci dan 35 tetua, dan wakil raja dan raja adalah lajang terkuat. Tetapi dikatakan bahwa ketua sekte Taiksu Shenzong telah mundur selama bertahun-tahun dan kekuatan tempur spesifik tidak diketahui. Kami berdua telah belajar dari satu sama lain beberapa tahun yang lalu. Dalam pertempuran itu, kami berdua bertarung ratusan putaran tanpa pemenang. Ye Junlin mendengar kata-kata itu. Cukup terkejut. Dia pikir dia masih agak jauh dari sekte tingkat Taiksu Shenzong. Jika Anda ingin membalas dendam untuk Gong Qianqiu, San Shengzi, dan lainnya, Anda setidaknya harus bertindak hati-hati, dan bahkan dapat dikatakan bahwa Anda harus berhati-hati untuk menjadi sangat mudah. Tidak pernah menyangka bahwa Taiksu Shenzong tidak seseram yang dibayangkan. Mereka tidak memiliki kartu truf seperti Great Array of Protecting the Sect. Ye Junlin terus bertanya. Murong Wanxing berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu ini dengan baik, tetapi bahkan jika ada, itu tidak akan lebih kuat dari kekuatan pertahanan formasi gabungan para tetua. Reruntuhan Kunlun, ada pembunuh defensif yang mirip dengan formasi penjaga. Sekte tingkat menengah seperti kita tidak memiliki fondasi itu. Dengan kekuatan sekte, sama sekali tidak ada formasi Vena Naga tambahan. Begitulah. Ye Junlin tiba-tiba menyadari bahwa bagaimanapun juga, sekte tengah tidak memiliki sumber daya budidaya yang begitu besar untuk mengatur formasi besar untuk melindungi sekte. Menurut apa yang kamu katakan, aku bisa langsung menghancurkan Taiksu Shenzong sekarang. Apakah itu terlalu berisiko? Orang-orang dari sekte ilahi Xingyue terdiam sesaat. Orang tuamu memiliki kekuatan seperti ini, masih takut. Master Sekte Ye Xian, kekuatan Taiksu Shenzong dan Xingyue Shenzong seimbang. Anda dapat mengalahkan semuanya di sini. Tentu saja, Anda juga dapat menghancurkan Taiksu Shenzong. Satu-satunya hal yang mungkin sedikit rumit mungkin adalah Master Sekte Taiksu Shenzong, kata Murong Kingsue tiba-tiba. Bukankah kekuatan raja itu sebanding dengan kekuatanmu? Bahkan jika kamu berada dalam pengasingan selama beberapa tahun, seberapa kuat kamu bisa? Ye Junlin mengalihkan pandangannya ke Murong Wanxing.
Murong Wanxing buru-buru menjelaskan. Master Sekte tidak tahu apa-apa. Tapi bukan berarti kekuatan Master Sekte dari Sekte Taiksu akan melebihi imajinasinya. Kuil Shenhuo bahkan lebih menakutkan. Tapi untuk beberapa alasan, Master Sekte itu tidak pernah menggunakan kekuatan Sekte Super. Dan dia tidak berada di Taiksu Shenzong baru-baru ini. Dan keberadaannya tidak diketahui. Meskipun pernyataan Murong Wanxing sangat halus, Ye Junlin juga bisa mendengar kekhawatiran di dalamnya. Saya khawatir bahwa setelah Taiksu Shenzong dihancurkan, Sekte Super di belakang Master Sekte akan mengambil tindakan terhadap Ye Junlin. Pada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa Sekte Ilahi Xingyue juga akan terpengaruh oleh Ciyu. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, hancurkan saja Taiksu Shenzong, dan aku akan menanggung semua konsekuensinya sendirian. Bab 3827, Akademi Api Ilahi Bulan Matahari bersalah. Sisi lain, Akademi Api Ilahi Sun Moon hampir bergegas keluar, tampak seperti orang gila untuk menemukan pelakunya yang menghabiskan kekuatan nadi naga. Master Akademi Api Ilahi Bulan Matahari semuanya terbunuh, dan mereka bahkan menyentuh sisik terbalik mereka. Luo Yunyang mengeluarkan perintah kematian, dan dia harus menjatuhkan pelaku sebenarnya di balik layar, dan secara pribadi memimpin orang untuk menyelidiki kebenaran masalah ini. Setelah penyelidikan terperinci oleh Akademi Sun Moon Shenhuo, akhirnya ditentukan bahwa ada 3 anggota sekte yang mungkin mengancam pemimpin berjubah hitam dan lainnya. Mereka adalah Sekte Bintang 7, Xingyue Shenzong, dan Taiksu Shenzong. Luo Yunyang mengunjungi setiap sekte untuk melakukan penyelidikan mendalam, dan seluruh pasukan Sekte Bintang 7 dihancurkan. Secara khusus, Mo Junyan, tuan muda dari Sekte Bintang 7, juga ada dalam daftar kematian. Lagi pula, bahkan jika itu adalah trik yang pahit, harganya terlalu tinggi, sehingga kecurigaan untuk sementara dikesampingkan. Adapun Taiksu Shenzong, seluruh tim harus sepenuhnya dibuntuti, tetapi Putra Suci Agung dan yang lainnya tidak dapat menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga dalam 1 hari. Secara khusus, ada sekte lain yang bersama-sama diusir pada waktu itu sebagai saksi, yang menyaksikan Putra Suci yang agung memimpin orang menjauh dari lokasi kapal naga. Berdasarkan 2 poin ini, kecurigaan Taiksu Shenzong untuk sementara dihilangkan. Tetapi di Sekte Ilahi Xingyue, beberapa orang melihat bahwa orang suci di sekte itu telah memimpin tim ke dalam jajaran nadi naga. Tetapi tubuh Murong Kingsway tidak ditemukan di tempat kejadian. Tampaknya bahkan jika Xingyue Shenzong bukanlah pelaku sebenarnya di balik layar, mereka setidaknya dapat mengetahui petunjuk dari cerita di dalam. Aku akan secara pribadi membawa orang ke Xingxi untuk menanyakan kesalahannya. Luo Yunyang berkata dengan nada dingin. Segera, Luo Yunyang secara pribadi memimpin tim yang terdiri lebih dari 20 orang untuk bergegas ke Xingyue Shenzong. Tidak ada yang bisa dikatakan dalam perjalanan. Luo Yunyang segera tiba di Sun Moon Divine Sect, dan Murong Wanxing secara pribadi memimpin seseorang untuk menyambutnya. Setelah memasuki aula utama Sekte Ilahi Xingyue, Luo Yunyang duduk tepat di tengah, seolah-olah ini adalah wilayahnya. Apa jenis daun teh yang pecah ini? Sekte Xingyue Divine Anda adalah sekte berukuran sedang, dan Anda bahkan tidak bisa mendapatkan daun teh yang layak. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda tidak yakin? Jangan lakukan apa yang kamu inginkan. Aku tidak keberatan membiarkanmu menghilang. Beberapa pusat kekuatan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari sombong, dan mereka secara langsung mengirim eksekutif tingkat tinggi inti dari Sekte Ilahi Bulan Bintang untuk datang. Ada semua jenis sarkasme dalam kata-katanya, dan jelas bahwa dia tidak mengambil Sekte Bulan Bintang sedikitpun. Menghadapi arogansi dan arogansi ini, anggota Xingyue Shenzong juga tidak berani berbicara. Dengan kekuatan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari dan Kuil Api Ilahi Bulan Matahari di belakang mereka, Sekte Ilahi Bulan Bintang memang tidak signifikan di depan mereka. Melihat bawahannya sombong dan mendominasi, Luo Yunyang tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, dan bahkan mendorongnya, memimpin. Ide Luo Yunyang mudah dimengerti, hanya untuk membongkar Sekte Ilahi Xingyue, sehingga bab selanjutnya akan lebih kuat.
Murong Wanxing, apakah kamu tahu kesalahannya? Luo Yunyang bertanya dengan wajah dingin. Murong Wan berkeringat dingin. Luo Yunyang adalah wakil presiden Akademi Sun Mun Senhuo, dan dia jelas merupakan sosok yang kuat. Secara khusus, Luo Yunyang masih merupakan 5 tetua teratas dari Istana Api Ilahi Bulan Matahari, yang pada dasarnya mewakili sikap Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Aku tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan Wanxing. Bisakah Wakil Presiden Luo menjelaskannya? Murong Wanxing dapat dengan jelas merasakan suaranya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan sektarian top dengan kekuatan nyata. Saya pikir Anda berpura-pura bingung. Beberapa hari yang lalu, orang suci Anda Murong Kingsway memimpin tim untuk merebut pembuluh darah naga. Semua anggota Sun Moon Divine Fire Academy terbunuh, tetapi Murong Kingsway mundur. Apa cerita di dalamnya? Mengapa kamu tidak bergegas dan membawanya masuk? Tidak perlu Sekte Ilahi Xingyue terus ada. Nada bicara Luo Yunyang sangat dingin. Bab 3828. Anda tidak perlu menembak, cukup saya. Wakil Presiden Luo, Junior ini benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, kata Murong Wanxing dengan wajah pahit. Dengan Ye Junlin di satu sisi dan Akademi Sun Mun Senhuo di sisi lain, Murong Wanxing benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi kecuali jawaban, saya tidak tahu. Tidak ada seorang pun di kedua belah pihak yang mampu menyinggung, dan poin kuncinya adalah bahwa Ye Junlin belum membuat pernyataan apapun dari awal hingga akhir, dan Murong Wanxing tidak berani membuat pernyataan tanpa izin. Luo Yunyang tiba-tiba menjadi marah, melemparkan cangkir teh langsung ke tanah, dan berkata dengan dingin, kamu berani menipu kursi ini, kamu sedang mencari kematian. Murong Wanxing memandang Ye Junlin dari sudut matanya, berharap untuk mendapatkan sesuatu kejelasan dari yang terakhir. Namun, Ye Junlin mondar-mandir saat ini, seolah memikirkan sesuatu. Melihat bahwa Murong Wanxing tidak menjawab untuk waktu yang lama, Luo Yunyang semakin kesal. Tepat ketika dia akan terus menyerang dan menekannya, dia melihat Ye Junlin berjalan bola-balik seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sial. Luo Yunyang tiba-tiba menamparkan meja. Menunjuk ke tempat Ye Junlin berada, dia berkata dengan suara dingin, berlutut dan minta maaf padaku, atau kamu akan mati hari ini. Ini hanya menantang keagungan Akademi Sun Mun Senhuo, yang membuat Luo Yunyang merasa wajahnya telah rusak. Kamu berani membiarkan Lao Su berlutut? Ye Junlin berhenti dan melanjutkan, namaku Ye Junlin, dan orang yang kamu cari adalah Lao Su. Itu ada di tangan Lao Su. Kamu abadi, dan sekarang kamu tahu yang sebenarnya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Mendengar ini, ada kegemparan di tempat kejadian. Mengapa Master Sekte mengakuinya sendiri? Luo Yunyang sangat kuat. Jika dia pergi hari ini, Sekte Ilahi Xingyue akan dihancurkan oleh Akademi dan bahkan Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Poin kuncinya adalah bahwa orang di depannya ini adalah wakil dekan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Alam kultivasinya tidak terduga. Bukankah ini hanya mengenai pistolnya sendiri? Sama sekali tidak perlu mengakuinya. Hanya menyangkal situasi sebenarnya dari perselisihan Vena Naga. Bahkan Akademi Sun Mun Senhuo tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata dia, bagaimana mungkin? Kultivasi orang ini biasa-biasa saja, dan dia bisa membunuh pengawas Akademi dan yang lainnya. Tidak peduli apa, bajingan ini harus dibunuh, dan dia berani menantang keagungan dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari kita. Itu adalah dosa yang tak termaafkan. Para anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari tidak percaya dan marah. Mereka tidak memperhatikan Ye Junlin sebelumnya, terutama Luo Yunyang yang telah melakukan investigasi kekuatan dan tidak menemukan hal yang aneh. Bahkan Ye Junlin saat ini, di mata Luo Yunyang, tidak lebih dari ikan kecil yang biasa-biasa saja. Kamu Junlin. Luo Yunyang dengan cepat mencari di benaknya tokoh-tokoh besar dari banyak sekte, tetapi tidak menemukan bahwa nama ini ada. Apakah kamu melakukannya atau tidak? Kamu akan mati hari ini. Bunuh dia. Luo Yunyang berkata dengan dingin.
Seperti yang diperintahkan. Beberapa anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari mengerumuni dan mengepung Ye Junlin. Murong Wanxing dan eksekutif inti lainnya dari Sekte Bulan Bintang Ilahi merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan tidak ada ruang untuk pemulihan. Ye Junlin sekarang adalah penguasa nominal Xingyue Shenzong, dan tidak masuk akal jika dia tidak membantu. Tetapi mereka benar-benar tidak memiliki cukup keberanian dan kemampuan untuk berurusan dengan para ahli dari Akademi Sun Mun Senhuo, dan sulit bagi mereka untuk mengendarai harimau untuk sementara waktu. Jika Anda ingin seluruh sekte dihancurkan, jangan ragu untuk membantu. Luo Yunyang sangat tertarik, dan dia secara alami merasakan perubahan halus dalam adegan itu. Meskipun Sekte Ilahi Xingyue adalah sekte berukuran sedang, jika mereka bertarung sampai mati, mereka pasti akan menderita banyak korban jika mereka membawa orang-orang ini. Kamu tidak perlu menembak, aku cukup, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Bab 3829, level apakah ini? Membenci. Penghinaan langsung. Anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari tiba-tiba merasa marah. Bahkan di sekte besar pada umumnya, mereka diperlakukan sebagai tamu. Itu adalah dosa yang pantas dihukum mati untuk bajingan dari sekte kelas menengah yang berani memandang rendah mereka seperti ini. Murong Wanxing dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Mereka benar-benar tidak ingin merobek wajah mereka dengan Akademi Sun Mun Senhuo. Jangan buang waktu, ayo pergi bersama. Ye Junlin mengaitkan jarinya ke Luo Yunyang, penuh provokasi. Luo Yunyang mencibir dan berkata, bukankah kursi ini terlalu bagus untukmu? Lebih baik kamu bertahan di tangan mereka dulu. Ye Junlin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memilih untuk bertarung sendirian tanpa makna yang dalam. Meskipun mereka sekarang menggunakan kekuatan untuk secara paksa menekan Sekte Xingyue untuk menjadi penguasa, mereka mungkin tidak sepenuhnya yakin di hati orang-orang ini. Terutama dalam menghadapi negara adidaya seperti Akademi Sun Mun Senhuo, tekad orang-orang ini untuk mengikuti diri mereka sendiri akan semakin terguncang. Tetapi selama mudah untuk membunuh Master Sekte Super di depan semua orang, jejak terakhir kekhawatiran dan belenggu di hati mereka akan sepenuhnya terputus. Bunuh. Salah satu pemimpin kecil dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari meledak. Yang lain menembak dalam sekejap. Angin telapak tangan, angin tinju, geng pedang, dan cahaya pedang saling bersilangan, memberi Ye Junlin tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Hancurkan untuk Lao Su. Mata Ye Junlin dingin dan keras, dan dia tiba-tiba melepaskan energinya untuk orang seperti ini. Napas energi kekerasan menghantam semua orang seperti tsunami. Bang bang bang. Beberapa sosok terguncang dan terbang keluar. Baru setelah mereka jatuh ke tanah, orang lain menemukan bahwa meridian penyerang telah terputus. Meskipun masih ada nafas yang tersisa, tidak ada bedanya dengan orang vegetatif. Mendesis. Semua orang terengah-engah tanpa sadar. Ye Junlin sangat kuat. Pikiran ini memenuhi hati semua orang yang hadir. Xingyue Shenzong dikejutkan oleh kekuatan menakutkan Ye Junlin. Dan bahkan ketika mereka berdiskusi di awal, mereka jauh lebih lemah daripada kekuatan yang mereka tunjukkan sekarang. Pada saat itu, Ye Junlin tidak hanya memiliki reservasi, tetapi juga menyimpan begitu banyak. Luo Yunyang dan anggota lain dari Sun Mun Divine Fire Academy sangat kagum dengan kekuatan Ye Junlin. Benar-benar menakutkan untuk dapat mengejutkan orang-orang ini ke titik di mana meridian mereka benar-benar terputus oleh mesin Qi saja. Bahkan kursi ini mungkin tidak dapat mencapai level ini. Ekspresi di mata Luo Yunyang berangsur-angsur menjadi serius. Jangan pegang tanganmu lagi, habis-habisan untuk membunuhnya. Luo Yunyang memberi perintah lagi. Ye Junlin memiliki lebih banyak senyum di wajahnya, dan dia menyapu dengan kecepatan tinggi. Ingin melarikan diri. Ini mimpi idiot. Kejar. Luo Yunyang memimpin dalam mengejar. Dia berpikir bahwa pukulan Ye Junlin baru saja melampaui kekuatan fisiknya, dan sekarang dia ingin melarikan diri. Namun, ketika dia mengejar di luar, dia menemukan bahwa Ye Junlin berdiri dengan tangan di pundaknya, tampaknya menunggu pasukannya sendiri untuk mengejarnya.
Kamu mencari kematian. Luo Yunyang benar-benar marah, dan apa yang Ye Junlin lakukan adalah provokasi. Saat berbicara, personel Akademi Sun Mun Senhuo lainnya bergegas keluar dan mengepung Ye Junlin. Ayo bersama, hancurkan mayatnya menjadi 10.000 keping, kata Luo Yunyang dengan singkat. Namun, sebelum kata-kata itu jatuh, sosok Ye Junlin menghilang lebih dulu. Hati-hati di belakangmu. Luo Yunyang buru-buru mengingatkan bawahan di depannya. Namun, sudah terlambat. Ye Junlin menamparkan bagian belakang kepalanya dengan telapak tangan, dan pria itu mati di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalian semua harus mati hari ini. Suara dingin Ye Junlin terdengar di telinga semua orang, tetapi tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Setelah beberapa saat, teriakan di halaman datang satu demi satu. Ye Junlin seperti seorang utusan dari neraka memegang sabit dewa kematian, dan kehidupan segar diambil oleh angin. Hanya dalam beberapa menit, semua anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari telah terbunuh. Akademi Api Ilahi Sun Mun hanya pada level ini. Ini benar-benar mengecewakan. Ye Junlin berkata pelan. Bab 3830, berani datang. Hancurkan bersama. Wajah Ye Junlin santai dan nyaman, seolah-olah dia baru saja melakukan hal sepele. Mendesis. Suara mengisap udara dingin terus-menerus terdengar dari tempat kejadian. Anggota Xingyue Shenzong juga merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka bahkan sedikit senang bahwa Ye Junlin berbelas kasih pada saat itu. Jika tidak, mereka tidak akan lolos dari kematian. Meskipun mereka mendengar Murong Kingsue mengatakan bahwa Ye Junlin telah membantai para ahli dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri adalah masalah lain. Mereka pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan tertawa terakhir, tetapi mereka tidak berharap untuk menang dengan mudah. Di lubuk hati setiap orang, pemikiran absurd bahwa kekuatan sektarian puncak tidak lain adalah sama. Luo Yunyang juga ngeri. Orang-orang ini semua adalah elit dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Bagaimana mereka bisa begitu rentan di depan Ye Junlin? Siapa kamu? Luo Yunyang bertanya dengan dingin. Luo Yunyang sudah curiga bahwa Ye Junlin berasal dari Master Puncak Negara Adidaya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mencapai tingkat kultivasi yang begitu menakutkan. Kamu tidak pantas tahu. Ye Junlin berkata sambil mencibir. Jangan bicara omong kosong. Sekarang giliranmu untuk mati. Sombong. Meskipun Luo Yunyang dikejutkan oleh kekuatan Ye Junlin, dia tidak akan pernah duduk. Tentu saja, Luo Yunyang juga berpikir untuk melarikan diri, tetapi kemudian dia akan jatuh ke dalam kepasifan mutlak. Situasi dari sepasang rival master teratas ini akan berakibat fatal begitu mereka jatuh ke dalam posisi pasif. Dan mungkin lebih baik untuk bertarung langsung dan mungkin pantas mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Pergi ke neraka. Pedang panjang itu menembus, dan geng pedang melonjak, seolah-olah menembus jurang dari kehampaan. Ye Junlin tidak mundur tetapi maju, dan meninju pedang Gang. Keduanya langsung bertarung bersama. Setelah hanya menguji kedalamannya, Ye Junlin tiba-tiba kehilangan minat. Kultivasi Luo Yunyang benar-benar tidak buruk. Bahkan jika Murong Wanxing jauh di belakang, tetapi masih tidak setingkat dengan dirinya sendiri. Bawahanmu belum pergi jauh di jalan Huangquan. Aku mengirimmu untuk menemani mereka, agar tidak kesepian. Ye Junlin melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, benar-benar menghalangi arah yang mungkin dihindari Luo Yunyang. Luo Yunyang tidak bisa menghindar tepat waktu, dan dia dipukul 2 kali berturut-turut di dada. Dan suara tulang yang pecah tiba-tiba muncul. Seluruh orang itu seperti bola meriam yang tertanam di dinding tebal Sun Mun Shenzong. Namun, Ye Junlin tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Jadi dia melangkah maju, menjulurkan 3 jari dan menjepit tenggorokannya, dan tiba-tiba memutar. Gaba. Suara tulang patah yang renyah terdengar, dan mata Luo Yunyang dipenuhi dengan keengganan yang ekstrim untuk mati. Setelah menyelesaikan semua master dari Akademi Api Ilahi Sun Mun dengan rapi, Ye Junlin berkata sambil tersenyum, kirim seseorang untuk membersihkan halaman.
itu terlalu berantakan. Adegan itu sunyi senyap, dan setelah beberapa saat ada keributan, dia benar-benar melakukannya. Bukankah Luo Yun yang terlalu lemah? Di depan Sekte Master Ye Jun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu terlalu kuat untuk membuatnya rentan. Dibersihkan. Dan Ye Junlin minum teh dengan santai. Wajahnya santai dan nyaman. Itu sangat kontras dengan ekspresi serius dari Sun Mun Senzong lainnya. Master Sekte, ini setara dengan menyatakan perang dengan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari dan bahkan Kuil Api Ilahi Bulan Matahari. Dengan kekuatan Sekte Ilahi Bulan Bintang, benar-benar mustahil untuk bersaing, dan Anda masih harus melakukannya. Pikirkan tentang tindakan balasan terlebih dahulu. Murong Wanxing berkata dengan cemas. Kekuatan Ye Junlin kuat, tetapi Sun Moon Divine Fire Palace adalah sekte besar yang nyata, dan sumber daya jaringan para ahli tersebar di mana-mana. Selama seseorang dikirim untuk menahan Ye Junlin, Xing Yue Shenzong akan mati tanpa penguburan. Tidak masalah. Jika mereka berani datang, mereka akan menghancurkan mereka bersama. Ye Junlin berhenti dan menambahkan, apalagi, selama kamu tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan tahu bahwa Luo Yunyang dan yang lainnya meninggal di Sekte Xing Yue Divine? Jika ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, Murong Kingsway akan pergi bersamaku. Bersambung.